Hai guys, thanks sudah mau klik dari thumbnail video ini karena kita akan mau bahas tentang job desk atau tugas-tugas dari operator produksi, khususnya produksi di industri atau pabrik makanan minuman atau di industri pangan. Bagi kamu yang baru pertama kali nemu channel ini, yuk di subscribe dulu dan kepoin apa yang kita bahas di sini. Karena banyak yang kita diskusikan seputar dunia kerja di industri pangan. Oke, kan banyak tuh bagian-bagian atau bagian proses tahap demi tahap yang ada di industri atau di pabrik dalam pembuatan makanan atau minuman. Nah, di setiap bagian-bagian proses ini biasanya mesin-mesin itu akan dijaga atau dijalankan oleh operator. Oke, kita permisalkan industri tersebut beroperasi dalam 3 shift. Nah, yang pertama tugasnya yaitu serah terima atau koordinasi dengan shift setelahnya. Ketika saya menjadi operator shift 1, maka saya akan serah terima kepada operator shift 2. Apa yang akan dikerjakan, kendalanya di shift 1 tadi ada apa aja, kemudian kita serah terimakan sehingga tidak ada masalah lagi di shift selanjutnya. Oke, yang kedua yaitu tugas utamanya, yakni menjalankan atau mengoperasikan mesin sesuai produk yang dihasilkan di tahap tersebut. Semisal dalam proses pembuatan cetakan makanan. Nah, ini diproses di mesin pencetak. Maka operator ini wajib menjalankan atau mengoperasikan mesin tersebut. Kemudian menjaga mesin tersebut berjalan sampai produksi berakhir. Kemudian merawat mesin sampai area yang dia kerjakan. Nah, jika ada kendala, misalkan hasil produksinya tidak sesuai spek dari kualitas yang ditetapkan oleh QC atau quality control, maka dia wajib melakukan setting segera agar cacat produk yang dihasilkan tidak semakin banyak. Karena orientasi dari produksi ini yaitu mencapai target atau kuantitas yang telah ditetapkan atau yang telah ditargetkan dari planning atau dari perencanaan dari awal. Nah, ada kalanya ketika proses produksi ada kendala di mesin, maka hal ini akan mengganggu dan menghambat proses jalannya produksi. Hal ini akan menyebabkan ketidaksesuaian spek atau produk yang dihasilkan. Dan ketika si operator produksi ini sudah tidak bisa melakukan setting, maka segera mengkomunikasikannya kepada pihak teknisi. Maka teknisi ini akan segera membantu untuk menyesuaikan, untuk melakukan setting agar kesesuaian antara mesin dan juga bahan ini bisa tercapai kembali sehingga produksi berjalan lancar dan juga memenuhi target sesuai spek atau kualitas yang telah ditetapkan. Nah, bagaimana si operator produksi ini mengetahui jika produk yang dihasilkan oleh mesin yang dijalankannya atau yang dioperasikannya ini tidak sesuai standar? Ini adalah komunikasi antara pihak dari QC atau quality control dan juga operator mesin tersebut. Maka disinilah salah satu hal penting yang harus dimiliki juga oleh si operator produksi, yaitu tentang soft skill antara komunikasi dan juga kerjasama dengan tim yang lain. Oke, saya beri sedikit gambaran ya. Misalkan operator saset dalam produk teh celup seperti ini ya. Nah, di dalam teh celup ini kan ada bagian seal atau perekat yang telah di packing di dalam mesin packing. Nah, di bagian sini teh celup ini kan ada tinggi dan juga lebar. Di sini ketika mesin tersebut berjalan, berproduksi, maka operator harus menjaga standar dari tinggi dan juga lebarnya. Nah, ini harus sesuai standar telah ditetapkan oleh QC. Misalkan kalau terlalu lebar atau terlalu kecil, maka nanti di dalam packing selanjutnya atau di dalam box, maka akan terjadi kegembungan atau justru semakin sempit menjadi sesak di boxnya nanti. Ketika ini tingginya atau lebarnya ini terlalu lebar, semisal standarnya 5 cm, ternyata yang terjadi yaitu 7 cm,
maka ini harus disetting kembali menjadi 5 cm. Nah, operator ini harus segera menyeting jika ada kendala seperti ini. Ketika operator mesin tersebut sudah nggak bisa dalam menyetingnya, maka segera komunikasikan dengan pihak teknisi. Atau misalkan dalam satu tea bag ini 2,5 gram standar dari beratnya, maka operator ini komunikasi dengan pihak quality control atau QC. Ini standar 2,5, tapi ternyata setelah dicek oleh pihak QC yaitu 3 gram, maka berat ini lebih dari standar atau over setengah gram. Maka operator ini segera untuk menyeting bagaimana caranya agar tea bag ini menjadi standar sesuai beratnya, yaitu 2,5 gram. Jika sudah nggak bisa nyeting atau angkat tangan, maka segera pihak teknisi untuk segera membantu untuk mengembalikan antara kondisi mesin dan juga untuk menyesuaikan standar yang telah ditetapkan. Oke, tugas yang selanjutnya adalah menjaga kebersihan area produksi baik sebelum maupun sesudah bekerja. Karena di industri pangan, kita wajib menjaga kebersihan dan juga higienitas dari area produksi, baik dari orangnya sendiri, dari higienitas orang itu sendiri, sampai kebersihan area produksi baik bahan, mesin, sampai area kerja. Dan yang terakhir yaitu membuat laporan kerja. Apa yang sudah dikerjakan, targetnya sudah terpenuhi apa belum, jika belum ada kendala apa, sehingga bisa menyebabkan target nggak terpenuhi, sehingga berakibat ke kualitas produk yang dihasilkan. Ini komunikasikan, dibuat laporan, inti masalahnya, kendalanya di mana, sehingga ketika shift yang setelahnya nanti datang itu sudah dikomunikasikan dan sudah mengerti apa yang akan dilakukan, sehingga target di shift selanjutnya akan tercapai sesuai spek, sesuai standar, dan juga sesuai target. Target yang dimaksud ini yaitu jumlah produksi yang dihasilkan di shift tersebut. Oke, untuk tugas-tugas dari operator produksi seperti itu kurang lebihnya. Bisa jadi berbeda di industri yang lain. Untuk kamu bisa juga simak di video yang ini tentang tugas dari operator QC. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ini ya. Simak video-video yang lain. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.